Nah, di kesempatan kali ini gue udah sama relawan Indonesian Escorting Indonesia. Halo Mas Aulia. Halo. Halo Mas Aulia yang namanya emang cewek ya namanya ya. Soalnya gue bingung tadi agak mau manggil lo Mas atau Mbak waktu pas tadi di WA. Jadi gimana kabarnya Mas Aulia? Ya, alhamdulillah sudah masih diberi kesehatan lah. Amin. Oke, terus Mas Aulia sendiri udah berapa lama jadi relawan di Indonesian Escorting Ambulance? Untuk saya sendiri tergabung di Indonesian Escorting Ambulance cukup 2 tahun, Mbak. Oke. Berarti udah cukup lama ya, dan sebelumnya memang ditugaskan berarti bukan untuk COVID-19 ini ya? Iya, nggak cuma untuk COVID-19. Oh, berarti tupoksi dari Mas sendiri tuh sebenarnya apa sih? Untuk fungsi apanya dulu nih, Mbak? Fungsi globalnya? Untuk globalnya sih sebenarnya untuk di pengawalan ataupun pendampingan unit ambulan seperti itu. Tapi Mas Aulia sendiri punya pekerjaan? Ya, saya pekerjaan untuk saat ini sebagai relawan di Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung. Oke. Terus karena kita kan sekarang lagi musim pandemi COVID-19 ini sendiri, udah berapa lama ditugaskan untuk penugasan percepatan COVID-19 ini? Untuk saya ditugaskan di petugas gugus tugas selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Jadi sudah 3 bulan terakhir sejak isu pandemi itu masuk ke Indonesia, berarti udah langsung ditugaskan untuk COVID-19 sendiri. Iya. Ya Mas ya? Iya. Di Bandar Lampung tugasnya? Untuk di Bandar Lampung. Di mana tuh tugasnya? Untuk saya bertugas di pos perbatasan Kemiling. Pos perbatasan Kemiling dengan Pesawaran, Bandar Lampung antara Pesawaran. Oh, yang di BKP. Oh ya, di BKP. Oke. Ya. Jadi lo posnya di situ di BKP. Terus untuk kegiatan lo di situ ngapain aja? Untuk kegiatan kami sih sebagai relawan hanya untuk penyemprotan kendaraan luar daerah Bandar Lampung. Oh, jadi yang baru masuk ke Bandar Lampung itu langsung ketemu sama Mas Aulia dan juga tim di BKP itu. Betul. Terus bagaimana prosedurnya, Mas? Untuk prosedurnya sih kendaraan yang masuk ke Kota Bandar Lampung itu akan di-stopkan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan kepolisian. Setelah itu kendaraan itu sudah menepi ataupun meminggikan kendaraannya, dari situ ada pihak BPBD ataupun kepolisian itu menanyakan tujuan si pengendara tersebut. Kalaupun dia tujuannya ke Bandar Lampung, itu akan didata plat ataupun namanya, nama orangnya itu sendiri. Itu nanti ditunjukkan KTP-nya. Kalau misalnya kendaraan tersebut plat luar ataupun bukan plat Kota Bandar Lampung, itu akan dicatat. Setelah itu dikasih stiker di situ menandakan kalau kendaraan itu sudah melintasi di perbatasan. Dan sudah diperiksa pasti. Sudah diperiksa. Lalu ada pemeriksaan kesehatan sendiri nggak? Ya, di situ kendaraan yang sudah diberhentikan itu akan dicek suhunya ataupun dicek kesehatannya, seperti cek suhu kendaraan tersebut. Nanti setelah dicek suhunya akan masuk ke bilik penyemprotan disinfektan untuk orang. Seperti itu. Oke, jadi memang prosedurnya sesudah dicek kesehatannya baru masuk ke bilik penyemprotan. Iya. Lalu selama Mas Aulia sendiri bertugas di situ, sudah adakah orang yang ternyata memiliki gejala-gejala COVID-19? Pengalaman saya selama ini belum kelihatan ataupun belum terlihat orang-orang yang terdampak ataupun bisa dibilang positif COVID-19. Terus dari Mas Aulia sendiri nih, pendapat lo tentang Bandar Lampung ya khususnya, yang sudah banyak pasien positif, menurut lo gimana? Untuk banyaknya pasien COVID di Bandar Lampung sebenarnya, ya maupun itu sudah banyakkah ataupun masih sedikit kan, kita saling mengimbau
saling menghimbau, tetap waspada aja sih sebenarnya. Walaupun kita mau keluar rumah tetap memakai masker. Setelah sudah di rumah itu sudah cuci tangan. Sudah cuci tangan ya, semisalnya baju kita sudah seharian kena matahari gitu ya, panas-panasan gimana gitu ya, udah lewat bypass lagi ya. Kalau bisa mandi aja mendingan ya, lebih aman untuk diri kita sendiri dan khususnya keluarga kita di rumah gitu. Jadi kita pulang tidak membawa penyakit, tapi cukup membawa rezeki aja gitu ya Mas ya. Terus dari Mas Aulia sendiri, sebenarnya lo takut nggak sih gitu dengan mungkin Lampung bisa dibilang sudah memasuki zona merah, sebenarnya lo takut nggak sih dari Mas Aulia dan teman-teman? Ya sebenarnya sih bisa dibilang takut ya Mbak ya. Dibilang takut, pastinya takut kami yang petugas semua. Nggak hanya kami nggak hanya saya dengan rekan-rekan. Yang pastinya untuk petugas yang di gugus tugas ini pastinya takut, tetapi tetap memakai APD yang sudah dianjurkan dari pemerintah pusat ataupun kota seperti itu. Dan untuk ngomongin soal APD, apakah dari Mas dan tim sudah mendapatkan APD dari pemerintah? Untuk APD, kalau untuk relawan ini sebenarnya sudah difasilitasi dengan BPBD Kota Bandar Lampung. Setelah itu walaupun cuma memfasilitasi dengan sekedarnya saja, tapi dari organisasi kami menyiapkan ataupun mengasih anggota-anggota kami yang sedang bertugas. Berarti Mas Aulia dan tim itu bertugas memakai APD lengkap? Iya, lengkap. Sudah dapat dari BPBD? Sudah. Itu setiap harinya? Untuk setiap hari sih enggak juga sih Mbak, karena di awal pas penyemprotan di kecamatan itu emang dikasih. Setelah itu kami menyiapkan juga gitu, nggak apa ya, bisa dibilang nggak mengharapkan dari pihak BPBD untuk memberi fasilitas APD, tetapi dari organisasi kami juga menyiapkan untuk anggota yang sedang bertugas seperti itu. Oke, gue paham sih gitu. Tapi untuk lo bertugas sendiri itu setiap bertugas sudah memakai APD lo dan tim. Sudah. Berarti setiap bertugas kali ini lo sudah memakai APD. Sudah. Yang APD-nya disiapkan dari Indonesian Escorting Ambulance itu sendiri. Iya. Oke, berupa apa aja APD lo? Untuk APD yang kami siapkan itu seperti masker. Maskernya masker apa? Medis sudah? Belum, masker biasa aja untuk sementara ini. Oke. Setelah itu kacamata dengan sarung tangan latex ataupun bisa dibilang handscoon. Berarti belum memakai alat perlindungan diri yang lengkap. Iya. Tapi dari lo sendiri pengen nggak sih dapat APD yang lengkap dalam bertugas? Sebenarnya sih pengen, karena kita kan kita mau perang ini nggak kelihatan musuhnya gitu. Betul. Loh. Perang ini nggak kelihatan musuhnya, tapi ya sudah, fasilitas dari pemerintah yang diberikan kami juga kita terima, tetapi kita mengecilkan dari pihak yang bisa dibilang memberi ke kami gitu loh. Nah terus Mas Aulia dan tim itu selama bertugas menjadi relawan Indonesian Escorting Ambulance itu, lo bertugasnya pakai APD nggak sih? Pakai, tetap pakai. APD-nya apa aja tuh? APD-nya itu bisa masker. Apa sudah lengkap atau belum? Belum lengkap. Jadi lo baru pakai masker, itu masker kesehatan? Iya, masker kesehatan. Masker kesehatan, satu lapis aja? Iya, Oke, terus? Sarung tangan latex ataupun handscoon dengan kacamata. Itu aja sih. Oke, jadi lo dan tim belum memakai alat perlindungan diri yang lengkap ya? Dikarenakan apa? Ketidaktersediaan atau bagaimana? Ya untuk ketersediaan ini sih emang tidak ada, tapi kami yang di tim gugus tugas ini berharap APD ini lengkap loh untuk kami gitu loh, untuk kami lengkap gitu. Jadi sebenarnya
lo dan tim tuh pengen memakai APD lengkap, walaupun mungkin lo bukan garda terdepan, tapi lo dan tim yang terjun langsung ketemu sama orang banyak gitu kan ya. Pastinya lo pengen juga dapat APD gitu ya. Oh iya Mas, terus kalau dari lo sendiri nih, lo pribadi ngerasa aman gak sih memakai APD yang emang belum lengkap gitu? Kalau gua sih merasa aman ya, merasa aman, tetapi kita juga tetap waspada sih pada orang-orang yang di luar sana. Tapi yang kembali lagi gitu, mengharapkan bantuan APD sih yang lengkap, yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi mungkin bisa dibilang aman buat Mas Aulia, tapi keluarga sih. Kalau gue pribadi sih, kalau gue pulang kerja, gue lebih memikirkan ke keluarga gue sendiri gitu. Mungkin gue ngerasa aman nih, kita ngerasa aman-aman aja gitu kan. Tapi kan kita mikirin, apakah kita pulang ke rumah ini bawa penyakit gak sih gitu kan. Jadi ini ya rasanya aman gak aman ya. Tapi tetap pengennya sih punya APD yang lengkap. Jadi lo pengennya dapat APD yang lengkap dalam petugas, biar lo dan keluarga lo juga akan merasa aman-aman aja. Bahkan mungkin yang sudah aman-aman aja tapi masih bisa terkena gitu kan Mas, apalagi yang lo mungkin masih kurang gitu. Oke, jadi semoga lo dan tim cepat bisa memakai APD yang lengkap. Aku udah pernah belum pakai APD yang lengkap? Belum pernah ya, jadi belum tahu rasa ngapnya gimana gitu ya. Oke, nah itu sensasinya beda. Lo belum, semoga lo cepetan dapat sensasinya. Terus suka duka lo selama ini jadi relawan apa aja Mas? Pernah nggak sih lo ngalamin kejadian yang lucu ataupun mungkin haru gitu? Ya, pengalaman gue sih selama menjadi relawan sih ya banyak suka dukanya ya, seperti pada saat banjir di Kota Bandar Lampung atau di luar. Karena jiwa relawan saya ini emang sudah dikuatkan gitu loh, dari SMA gitu loh. Gimana caranya hidup susah gitu loh. Oh, jadi lo emang jiwa relawan lo tuh udah dari lama gitu ya. Iya, betul. Ngelihat cewek-cewek gitu, gimana cewek-cewek mau nyebrang aja lo seberangin, tapi nenek-nenek nyebrang lo nggak seberangin gitu ya. Terus ya banyak sih yang bisa diceritakan gitu. Contohnya tuh pengalaman lucu lo atau pengalaman mungkin sampai ke haru-harunya gitu. Iya. Terharunya sih saat pas banjir di Sukabaju ya, beberapa hari yang lalu. Di situ emang kita ngelihat jalan aja Mbak ya, jalan aja itu nggak kelihatan gitu loh. Banyak genangan air yang tingginya sampai sepinggang. Di situ saya nggak lihat di situ ada siring di situ loh. Oke. Iya, nggak kelihatan dong dasarnya. Saking semangatnya kita mau menolong orang di dalam rumah itu, terjeburlah kaki saya. Aduh, ada videonya? Ada nggak videonya? Oh, nggak ada. Waduh, nggak seru dong ya, kurang seru. Kalau ada nanti abis lo ngomong itu langsung ada videonya gitu. Iya. Jadi belum ada videonya. Belum ada. Jangan sampai lah Mbak. Terus apa lagi? Ya saat pas kebakaran gitu, kami juga kan membantu unit kebakaran, pemadam kebakaran di situ. Di saat kebakaran di gudang BW, di situ saya dengan rekan itu kan emang api itu emang besar gitu ya di dalam gudang itu. Di situ emang tekanan air dari mobil ke selang aja emang cukup kencang gitu ya. Udah kami pegang secara kuat aja kadang kita mental gitu. Dan di situ saya mental gitu. Sebenarnya lo sering dapat apesnya gitu ya? Sering apesnya, kebanyakan apesnya daripada beruntungnya gitu. Terus kalau dari penanganan COVID ini ada nggak kejadian lucu lo, atau mungkin saat lo lagi pegang tangannya tiba-tiba dia bersin apa gimana gitu, terus langsung Untuk itu sih belum pernah sih Mbak. Untuk itu belum. Jadi kalau di COVID belum ada ya. Terus kalau momen-momen haru lo dalam menjalani tugas ada nggak? Atau lo menyelamatkan kucing di atas pohon gitu yang lagi nangis-nangis apa gimana? Ya sebenarnya kalau untuk penanganan di luar COVID nih Mbak ya, di luar COVID untuk saya pribadi cukup cuma di kebakaran aja sih. Ya itu yang bisa saya bantu gitu loh, di kebakaran ataupun
saya juga di Tanggamus, kan itu isu malam jam 12 malam itu pernah banjir di Tanggamus pas di jalan lintas mau ke arah Lampung Barat. Nah di situ saya dengan rekan saya itu bisa dibilang mau berangkat ke sana waktu malam itu, tapi saya bilang ke rekan saya, tahan, besok aja kita berangkat. Bener, kira saya bercanda di situ loh, kira saya bercanda, tahunya bener berangkat dari jam 7 pagi sampai sana jam 11, nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau bantu apa di situ, yang penting kita bantu aja intinya sampai sana. Pokoknya nyetor muka dulu aja gitu. Iya, ya. betul. Mau nanya ya, kan bang Aulia kan dari ini ya, pemadam kebakaran. Banyak orang yang penasaran, tahu nggak ada kebakaran? Kerjaan lo apaan? Pemadam ini apa? Kerjaan pemadam ini sebenarnya untuk nggak ada kebakaran ya. Kami di situ di kantor BPBD itu setiap pagi itu pengecekan alat seperti sensor, potong pohon itu, pengecekan selang di setiap mobil. Setelah itu ada pengecekan mobil lah, siap atau ready-nya pada hari itu juga seperti itu. Nah, berarti ini enggak pengen tiap hari ada kerjaan apa enggak kalau pemadam? Ayo, gimana lo jawabnya? Nah, iya juga. Tapi sebenarnya berharap juga sih enggak, Mas. Berharap juga sih enggak, tetapi ya di pos A itu emang gabut gitu loh, bisa dibilang gabut gitu loh. Nanti kalau gabut, ya. Berarti lo berharapnya ada kerjaan dong itu. Iya. Berarti dengan nggak langsung lo berharapnya ada kebakaran. Yang enggak juga. Di Oke, kena kan dia kena. Terus nih Mas, next question, dan mungkin ini last question. Harapan dari lo pribadi nih untuk masyarakat Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung yang masih ngeyel gitu, masih di luar aja, masih nongkrong, masih menganggap kalau kita tuh nggak ada apa-apa gitu. Emang nggak ada apa-apa sih ya, cuma teman, maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Gimana pesan lo buat mereka? Ya, pesan saya sih untuk masyarakat Lampung ataupun Kota Bandar Lampung, kita dulu untuk keluar rumah, ya seperti bisa dibilang bangun untuk nongkrong ataupun kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, kan tahan dulu. Karena apa? Walaupun hotel-hotel murah ya, tapi Iya. ditahan dulu. Jadi ditahan dulu, karena COVID-19 ini akan terus berlanjut jikalau kalian sering keluar rumah. Tahan, kumpul dengan keluarga itu lebih baik daripada keluar rumah ataupun ya bisa dibilang nongkrong-nongkrong gitu loh. Oke, jadi di rumah aja, dan mungkin kalaupun mau keluar itu kalau sudah mendesak sekali atau Iya, mungkin betul. persediaan makanan di rumah habis, baru kita keluar, dan itu tetap menerapkan social distancing dan juga peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah, seperti memakai masker, lalu menjaga jarak. Jangan kayak yang video baru-baru ini nih, disuruh pas sama istrinya, ngeliat nggak videonya marah-marah gitu kan, ini istri saya ya. Sebenarnya ngerti itu keluarganya, tapi kan lebih alangkah baiknya mengikuti arahan dari pemerintah. Ya, jadi kalau bisa jangan ngeyel, tetap di rumah aja ya Mas Di ya. rumah aja. Oke, dan kalau pun harus keluar rumah dan pulang rumahnya itu tetap harus Steril. bersih-bersih gitu ya Mas ya, mandi, dan kalau bisa baju langsung aja dicuci. Sampainya di rumah itu jangan bersentuhan dulu dengan keluarga. Jangan buru-buru ya, sabar gitu Iya. kan. Ya walaupun kita capek kerja gitu ya, habis kerja jangan langsung ya seperti biasa lah. Capek Seperti rumah. biasa, lo nya gimana nih? Seperti biasanya gue ini nyampe rumah terus tiduran main HP gitu. Tapi pas saat COVID ini ya wabahnya besar, ya kita harus masuk rumah itu harus bersih, harus steril gitu Mbak. Betul, seenggaknya kita pikirkanlah keluarga kita di Iya, rumah betul. bagaimana. Oke, terima kasih Mas Aulia udah mau ngobrol pintar barengan sama kita di sini. Iya, Oke, semoga lo sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Thank you. Iya, sama-sama.